Oke, dan kita akan coba panggil dengan cara teman-teman di sini di search engine Google-nya ketikkan saja localhost slash ya nama folder project codingan yaitu BayuStore. Di sini sebagai contoh. Nah ini ya, jangan sampai salah. Lalu kita klik enter. Oke, mantap ya teman-teman. Dan inilah tampilan dari website toko online-nya ya. Nah ini jadi produknya ini masih sangat sederhana, tapi ini lumayan fungsional ya, layaknya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti di sini teman-teman ada si user yang nantinya bisa mengupload juga di sini teman-teman sebagai member ya, seperti itu. Di sini kita bisa klik login dan register nanti untuk si usernya ya. User atau si pengguna nanti bisa register di sini, mendaftar dan login. Oke, mantap ya. Untuk tutorial dan cara setting instalasi codingannya simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang toko online ya, atau e-commerce atau website toko online ya teman-teman. Nah ini berguna bagi teman-teman semua yang mau membangun bisnis ya menggunakan toko online. Jadi teman-teman dengan adanya toko online ini, jadi teman-teman bisa mempunyai toko online sendiri, mempunyai website sendiri ya. Dan toko online ini bisa dikembangkan lagi layaknya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke gengs, langsung saja. Di sini kita menggunakan PHP dan MySQL, dan untuk file codingannya sudah ada di depan mata kita. Di sini sudah saya persiapkan ya teman-teman. Ini hanya sebatas pembelajaran saja bagi teman-teman semua, dan nanti silahkan teman-teman kembangkan lagi ya. Dan saya anggap di pertemuan kali ini teman-teman itu sudah paham tentang dasar-dasar HTML, dasar-dasar PHP ya. Mungkin di sini saya hanya mereviewnya saja atau mendemokannya saja file-file yang pentingnya saja ya teman-teman. Oke gengs, langsung saja. Di sini saya akan review dari codingannya sendiri ya. Nanti teman-teman setelah teman-teman download si file codingan ini ya, silahkan nanti teman-teman simpan si folder project codingan ini ya. Di sini saya kasih nama dengan nama BayuStore. Lalu si folder codingan ini teman-teman simpan ya, dimana teman-teman menginstalkan examnya ya, exam pp nantinya. Kalau di sini saya menginstalkan XMPP-nya di local D ya, karena saya menginstalkan XMPP-nya 2 versi, ada yang support PHP 7 dan support PHP 5. Yang support PHP 7 saya instalkan di local C, dan yang support PHP 5 saya instalkan di local D. Nah, di pertemuan kali ini yaitu kita menggunakan yang support PHP 5, maka teman-teman maka saya di sini menginstalkannya di local D. Langsung saja saya akan buka, lalu masuk ke folder exam di sini. Nah, ini. Nah, dan nanti teman-teman masuk ke ht.cs dan teman-teman simpan si folder project codingannya di folder ht.cs atau htdoc ya. Ya, teman-teman di sini saya sudah simpan yaitu dengan nama BayuStore ya. Oke, langsung kita akan kembali ke codingannya. Nah, ini teman-teman. Di sini langsung saja saya akan review dari codingannya sendiri, teman-teman. Untuk strukturnya sebenarnya tidak jauh beda ya, teman-teman. Di sini ada menu admin, config, controller ya teman-teman, dan lain sebagainya. Template ini untuk bawaan dari templatenya ya. Oke, langsung saja kita review dari paling atas. Di sini ada folder admin, kita buka. Di folder admin di sini ada CSS, ada modul. Nah, ini yang agak penting juga di folder modul ya. Ini untuk modulnya nanti teman-teman. Dan ada file-file tambahan seperti aksi, cek login, konten, terus juga index, logout, media dan style ya untuk styling dari CSS-nya ya. Oke, kita akan buka di folder aksi. Nah, ini untuk actionnya teman-teman ya. Sini kita menggunakan PHP, jadi kita langsung buka saja dengan PHP ya, seperti itu. Oke, next di sini kita masuk ke cek login di sini. Nah, ini untuk loginnya teman-teman. Ini untuk codingan loginnya. Silahkan teman-teman perhatikan, nanti teman-teman bisa langsung perhatikan saja di text editor teman-teman ya. Silahkan teman-teman perhatikan di sini dari huruf per huruf, kata per katanya. Jika ada yang beda, tidak sama dengan nanti ketika yang teman-teman download, maka teman-teman samakan ya untuk strukturnya. Nah, ini oke, paham ya. Next kita akan masuk ke konten. Nah, ini untuk konten. Nah, ini untuk konten ya. Ini kita untuk bagian ordernya, ini untuk bagian profile ya. Nah, ini teman-teman, terus juga sini untuk bagian order, terus juga sini ada bagian cara pembelian. Nah, ini ya.
Terus juga sini untuk bagian banner. Nah ini ya, nanti ini akan berelasi ke yang lainnya ya teman-teman. Nah ini juga ini untuk bagian laporan, dan ini untuk apabila modul tidak ditemukan. Nah ini nanti akan pemberitahuan seperti ini ya. Oke, next langsung kita masuk ke file index. Nah ini untuk indeksnya ya. Mungkin saya di sini bahasnya sepintas saja nih. Ini untuk headnya ya teman-teman, untuk headernya. Dan di header kita masukkan di sini beberapa konten ya, seperti itu. Oke, next kita masuk ke logout. Nah ini untuk session logoutnya, terus juga ini media ya. Nah ini untuk medianya sebenarnya tidak terlalu banyak untuk codingannya teman-teman ya. Cuman ini agak dipisah-pisahkan ya, karena agar mempermudah kita membaca dari codingannya ya. Ini untuk di folder modul ya, kita simpan di folder modul. Ini untuk file-file yang ini. Dan ini untuk stylingnya ya, untuk CSS-nya. Jadi ini untuk UI nanti ketika penampakan yang akan ditampilkan di websitenya. Mantap ya. Next. Oke, kita akan maju ke folder config. Nah di sini yang paling penting, biasanya teman-teman yang suka keliru adalah di sini ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa fungsi, ada fungsi auto link dan lain sebagainya. Tapi di sini saya langsung saja yang paling penting teman-teman masuk ke koneksi, ini file koneksi. Nah ini disinilah teman-teman yang suka keliru ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika teman-teman mau mengkoneksikan atau nanti ketika teman-teman memanggil si folder codingannya, teman-teman tidak tampil atau not found ya 404 ya, itu jadi itu tidak terindeks teman-teman. Nah di sinilah teman-teman harus men-setting, ini harus benar-benar teman perhatikan. Nah untuk servernya, karena kita menggunakan localhost ya teman-teman, isikan saja dengan localhost di sini ya, seperti itu. Lalu untuk di sini untuk username-nya teman-teman kasih root ya, karena kita menggunakan Windows. Biasanya kalau teman-teman menggunakan Mac ya, di username-nya teman-teman kosongkan saja, karena kita menggunakan Windows biasanya kita kasih saja dengan root seperti itu. Dan untuk passwordnya teman-teman silahkan kosongkan saja. Dan untuk database-nya ini sesuaikan dengan nama database yang nantinya teman-teman akan buat di exam.pp ya, seperti itu, atau di phpMyAdmin. Oke mantap ya. Dan ini untuk koneksi dan memilih database di server. Nah ini untuk koneksinya teman-teman ya, MySQL Connect-nya ini teman-teman. Nah ini yang paling penting ya, ini harus jadi catatan bagi teman-teman semua, karena ini banyak dari teman-teman semua yang pemula sering terkeliru di sini. Jadi teman-teman harus setting di sini. Ini yang paling penting untuk file koneksinya. Jika nanti di folder codingannya tidak sama seperti ini, silahkan teman-teman samakan ya. Ini harus nanti teman-teman cek di file koneksi ya, seperti itu. Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke folder counter. Nah ini sebenarnya untuk tambahan ya teman-teman. Langsung di sini untuk image ya, ini untuk foto banner, ini foto produk. Jadi kita bikin folder saja, dan nantinya untuk foto banner dan produk akan kita simpan di sini untuk image-nya. Terus juga di sini kita kasih dengan image. Jadi di sini beberapa image yang nantinya, atau beberapa gambar yang nantinya kita akan simpan di sini. Oke, di sini untuk template, ini memang template dari bawaannya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa rubah-rubah juga di sini, setting dengan sesuai kebutuhan kita. Dan ini file-file tambahannya. Dan untuk database-nya juga sudah saya simpan di sini teman-teman, satu folder dengan folder by store di sini ya teman-teman, yaitu debit.toko.sql seperti itu ya. Oke mantap ya teman-teman, kira-kira mungkin seperti itu, cukup jelas ya. Itu mungkin saya hanya review secara pintas, itu garis besarnya saja. Langsung saja kita akan mencoba membuat database terlebih dahulu teman-teman. Caranya silahkan teman-teman masuk ke browser ya. Oke, di sini teman-teman sebelum masuk ke browser terlebih dahulu teman-teman harus mengaktifkan file exam. Silahkan teman-teman hidupkan exam.pp ya di sini. Dengan satu catatan lagi teman-teman ya, di sini kita menggunakan versi examnya yang support PHP 5 ya. Atau nanti teman-teman bisa samakan untuk versi examnya, yaitu untuk kontrol panelnya itu P3.2.1 ya. Karena kalau teman-teman tidak sama nanti akan terjadi error. Paham ya? Next. Teman-teman hidupkan saja Apache dan MySQL-nya sehingga running seperti ini ya. Jika sudah, langsung let's go. Oke teman-teman, langsung saja di sini teman-teman ketikkan saja localhost lalu /phpMyAdmin ya, seperti ini. Lalu kita klik enter.
Tunggu hingga prosesnya kita dibawa ke HP My Admin. Langkah selanjutnya teman-teman, di sini teman-teman tinggal tinggal klik new saja atau klik baru di sini ya untuk membuat database baru. Oke, langkah selanjutnya teman-teman di sini tinggal kasih nama untuk nama databasenya. Bebas ya, misalkan Bayu Tutor dan lain sebagainya. Cuman di pertemuan kali ini saya kasih contoh untuk nama databasenya itu DB Toko ya. Ini harus sesuai dengan apa yang tadi kita setting di codingannya ya, teman-teman. Yaitu di sini kita masuk ke file config, lalu kita masuk ke koneksi. Nah, ini file koneksi.php. Nah, ini ya teman-teman, untuk DB name-nya teman-teman kasih nama dengan DB Toko ya. Kita copy saja biar cepat ya. Kita kembali lagi, pastikan saja di sini. Ini harus sama ya. Lalu teman-teman klik buat. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi, teman-teman. Jadi langkah-langkahnya teman-teman di sini tinggal klik buat, dan setelah teman-teman klik buat, langkah selanjutnya teman-teman tinggal impor, klik impor. Lalu teman-teman pilih file di mana teman-teman menyimpan file codingannya, lalu kita arahkan ke local D dan masuk ke folder exam, lalu masuk ke htdoc ya, lalu masuk ke folder Bayu Store. Dan untuk file database-nya sudah saya simpan di sini, yaitu dengan DB Toko. Lalu teman-teman tinggal klik saja dan klik open. Seperti itu. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik kirim. Tunggu hingga proses pengibaran database selesai, nanti akan agak sedikit loading di sini ya, beberapa menit ya. Seperti itu. Tunggu saja hingga proses pengibaran database-nya selesai. Oke, langsung saja di sini saya akan buka karena saya sudah membuatnya. Nah, ini nanti tampilnya akan seperti ini, yaitu dengan nama DB Toko. Kita akan buka. Oke teman-teman, dan inilah struktur atau tabel-tabel dari codingannya. Ada tabel admin, hubungi kami, kategori, kontak, customer, modul, order ya. Di sini ada juga produk, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari saja di sini untuk cara membuat database-nya atau menambahkan database yang nantinya teman-teman juga perlukan, seperti itu. Oke, next, langsung saja kita akan coba compile si folder project codingannya dengan cara teman-teman di sini ketikkan saja localhost, lalu slash nama folder project codingan. Kita kembali. Nah, ini nama folder project codingannya itu Bayu Store ya. Kita ketikkan saja di sini Bayu ya, Bayu Store. Tuh, nah ini ya teman-teman. Lalu teman-teman di sini tinggal klik enter. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, inilah tampilan dari websitenya ya. Ini halaman yang nantinya akan ditampilkan ya, seperti itu. Dan jika teman-teman nanti mau masuk ke dashboard adminnya, jadi teman-teman di sini di localhostnya teman-teman ketikkan saja localhost Bayu Store lalu slash web toko ya. Sorry, jadi di sini teman-teman ketikkan saja admin web itu ya, jangan sampai salah. Jadi admin web, lalu kita klik enter. Nah, ini kita akan diarahkan ke halaman login untuk masuk ke dashboard adminnya. Nanti saya akan bahas ya teman-teman. Kita akan bahas dulu dari halaman websitenya, lalu kita hapus terlebih dahulu untuk admin webnya, lalu kita klik enter lagi. Oke teman-teman, dan inilah tampilan dari websitenya. Jadi di sini ada profile, cara pembelian, keranjang belanja, pemesanan barang ya. Dan di sini ada beberapa kategori produknya. Di sini untuk transfernya kita menggunakan transfer manual, yaitu menggunakan transfer bank. Karena kalau misalkan kita pengen menggunakan payment yang lain, itu harus kita bekerja sama dan nanti kita akan mengambil API-nya ya, seperti kan Oppo, GoPay dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi di sini sebagai contoh saja, jadi kita paymentnya hanya menggunakan transfer bank ya, seperti itu. Oke, next kita akan coba lihat di sini di cara pembelian. Nah, ini untuk cara pembelian teman-teman ya. Terus di sini ada keranjang belanja, karena ini masih kosong ya teman-teman. Kita kan belum memasukkan ke keranjang. Terus di sini nanti pemesanan akan masuk di sini. Kita akan coba lihat selengkapnya di sini, misalkan produk ini. Nah, ini untuk deskripsinya teman-teman ya. Nah, ini misalkan komputer ya. Nah, ini yang deskripsinya. Nah, misalkan kita akan beli di sini. Dan untuk yang ini ada diskon dan lain sebagainya, itu nanti kita bisa setting di halaman adminnya. Dan ini stoknya juga ya. Langsung kita akan coba beli.
Oke, untuk melakukan hal ini Anda harus login terlebih dahulu. Jadi kita harus login terlebih dahulu ya. Jadi kita harus mempunyai akunnya, layaknya seperti di Tokopedia, Shopee ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai akun terlebih dahulu. Oke, langsung saja di sini kita akan coba register teman-teman. Oke ya. Sini misalkan nama lengkap, di sini Bayu Tutor, terus juga di sini passwordnya 123456 misalkan. Alamatnya di sini Bandung misalkan ya. Oke, mantap. Terus juga di sini nomor rekeningnya misalkan ini sebagai contoh ya. Oke, jangan pakai huruf tapi ya pakai angka ya, setuju. Oke, ini kebanyakan kayaknya. Nah, terus juga sini emailnya misalkan bayututor@gmail.com ini sebagai contoh. Kotanya pilih di sini misalkan Bandung. Terus juga ini untuk ketaknya teman-teman ya, ini keamanannya misalkan 2 ya, lagi nya kecil, terus 12D, lalu kita klik daftar. Anda berhasil melakukan registrasi, silahkan Anda login di sini. Nah, ini kita login. Jadi tadi ingat-ingat teman-teman, username dan passwordnya ya, kita klik. Oke, emailnya di sini adalah Bayu Tutor tadi ya. Nah, ini Bayu Tutor, lalu passwordnya adalah 123456. Oke, mantap. Lalu kita klik login. Silahkan belanja di toko kami ya. Oke, kita klik oke. Mantap ya teman-teman, dan kita sudah mempunyai akun. Nah, ini untuk my profilnya ya. Sini ada my profile, di sini shopping teman-teman ya. Ini ada logout dari akunnya sendiri. Dan setelah itu kita akan langsung saja mencoba membeli sebuah produk yang tadi. Misalkan kita akan membeli laptop ya di sini. Ini nanti katalognya teman-teman bisa ganti. Bisa misalkan teman-teman toko online-nya hanya batik saja, kaos saja. Jadi teman-teman produknya tinggal ganti saja. Ini sebagai contoh ya. Oke, di sini kita klik beli ya, di sini laptop. Kita klik beli. Nah, ini teman-teman nomornya, produk di sini keterangannya, nama produknya, terus beratnya sekian, ini kualitinya, harganya sekian, subtotal ya, terus ini hapusnya tidak usah ya. Misalkan di sini lanjutkan belanja, selesai belanja ya. Misalkan kita akan melanjutkan belanja. Jadi ini nanti akan tersimpan di keranjang teman-teman. Kita akan misalkan akan beli lagi 2 misalkan sama yang ini ya, kita akan beli. Dan langkah selanjutnya kita akan di sini sudah ada 2 ya, totalnya jadi 7 juta ya. Langkah selanjutnya kita klik selesai belanja. Oke teman-teman, dan inilah ya. Jadi teman-teman, nah ini proses transaksi selesai. Data pemesanan beserta ordernya adalah sebagai berikut: nama lengkap Bayu Tutor, alamat lengkap Bandung, nomor rekening, email. Nah, ini nomor ordernya, ini nama produk barangnya ini ya teman-teman, keterangannya ini totalnya sekian. Nomor order Anda, nah ini ya teman-teman, jadi dirangkum. Nanti ini untuk banknya karena kita belum mengisikan nomor rekeningnya ya teman-teman. Nah, dan nanti kita bisa setting di adminnya untuk mengisikan nomor rekening. Jadi pembayaran dilakukan melalui rekening toko kami di bawah ini. Jadi nanti si pembeli harus mentransfer sejumlah uang ke sini ya. Kalau jika sudah mentransfer, nanti barangnya akan dikirim. Mantap ya. Oke, next, yang selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dashboard adminnya ya teman-teman. Dengan cara tadi, ingat-ingat, kita hapus saja yang ini ya biar cepat. Jadi teman-teman ketikkan saja localhost Bayu Store, lalu admin web ya di sini teman-teman. Admin web ini untuk login ke dashboard adminnya. Lalu kita klik enter. Oke, mantap ya. Dan untuk username dan passwordnya untuk mempermudah teman-teman, saya set di sini dengan nama admin ya. Ini admin. Kita Ctrl C, lalu kita tab dan pastekan saja di sini ya. Untuk passwordnya juga admin, lalu kita klik login. Oke, mantap ya teman-teman, dan inilah tampilan dari dashboard adminnya. Hai administrator, selamat datang di halaman administrator. Silahkan klik menu pilih yang berada di sebelah kiri untuk mengelola konten website. Jadi hal yang tadi kita misalkan di sini, kita kembali lagi ya, localhost lalu /Bayu Store. Nah, yang nanti akan ditampilkan di sini, kita bisa men-settingnya di sini ya. Ini untuk home, ini untuk pemesanan barang. Nah, di sini kita bisa setting ya di sini ya, teman-teman. Terus di sini untuk laporan barangnya di sini, terus ini kategori produknya. Kita bisa menambahkan kategori produknya di sini, misalkan
Misalkan teman-teman fokusnya di kemeja apa di sini ya, teman-teman tinggal inputkan saja. Terus di sini untuk produknya, nah ini tambahkan produk, teman-teman bisa menambahkan di sini. Terus ordernya di sini teman-teman ya. Nah ini nomor order, nama customer, tanggal order, jam, status, dan actionnya. Di sini detailnya. Next, ongkos kirimnya. Nah ini untuk ongkos kirimnya kita bisa menambahkan ongkos kirim, misalkan Surabaya. Mungkin kedepannya kita akan koneksikan dengan ongkos kirim seperti JNT, JNE ya teman-teman. Karena di sini kita masih manual, itu sebagai pembelajaran saja, sebenarnya tidak jadi masalah ya. Ini jadi harus menginputkan secara manual. Bisa saja kita nanti menambahkan untuk ongkos kirimnya, misalkan dengan JNT, JNE, itu kita akan mengambil API-nya ya. Oke, next di selanjutnya sini ada profile toko online. Nah, ini untuk profile toko online, jadi kita bisa mengubah atau apa namanya, bisa mengedit toko online kita di sini ya, teman-teman. Ini untuk gambarnya, ganti foto, isi profilnya dan lain sebagainya di sini. Terus juga sini untuk info rekening. Nah, rekening yang tadi sudah saya sebutkan, teman-teman bisa menginputkannya di sini ya. Misalkan di sini ini nomor rekeningnya BRI, di sininya kita ganti lagi misalkan Bayu Tutor ya. Ini sebagai contoh, misalkan adminnya langsung saja dengan admin saya. Terus juga di sini misalkan Anggi ya, misalkan di sini untuk ininya ya, admin 2 misalkan. Seperti itu teman-teman. Oke, mantap ya. Oke, lalu teman-teman klik update. Oke, dan berhasil. Terus juga di sini laporannya teman-teman, laporan. Nah ini untuk laporan jadi harian, bulanan, mingguan, seperti itu ya. Nanti ketika teman-teman mau audit, jadi teman-teman tinggal klik saja laporan sini, maka nanti hasilnya langsung bisa kita input dan kita bisa print seperti itu. Oke, next kita akan kembali lagi ke tokonya. Nah ini teman-teman. Oke teman-teman, dan mungkin di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya.